kita bukukan besok kelas impian kita. Ya, ini akan ibu bagi. Ya, silakan ditulis. Sudah kalian tulis? Ya, sudah. Silakan yang perempuan duluan dari saat ini untuk menempelkan sticky note-nya di depan. Silakan ditempel. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Balongkit, yang saya hormati rekan-rekan guru SMP Negeri Balongkit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita masih bisa berkumpul untuk mengadakan kegiatan penerapan budaya positif yang akan dilakukan oleh Ibu Bapak Guru CGP Angkatan 7. Adapun acara hari ini akan dimulai dengan kegiatan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dibawakan oleh Ibu. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suasana workshop bergerak tentang materi meningkatkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tidak lupa pula salam dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengubah zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan, yang terhormat fasilitator guru penggerak, yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subul Salam, dan yang terhormat guru-guru penggerak seluruh Indonesia. Terima kasih atas nama Kepala Sekolah SMP Negeri Balongkit
merupakan salah satu sekolah yang guru penggeraknya terbanyak di Kota Darussalam, mengucapkan selamat kepada rekan-rekan guru di dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan pembimbingan guru penggerak. Bapak Ibu guru penggerak, terima kasih telah akan mengimbaskan pengalaman, pengetahuan tentang materi, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan materi ini terimbas dan hilir dari materi ini akan menciptakan budaya pembelajaran yang positif di kelas. Bapak Ibu, kita melihat sejarah guru penggerak dari mulai tahap awal di mana dua asesor nanti akan menilai calon guru penggerak. Setelah itu tahap selanjutnya akan dilakukan tes mengajar selama durasi kurang lebih 10 menit. Bapak Ibu nanti akan ditanya pengalaman dan masalah apa yang sering timbul di kelas. Pada tahap selanjutnya Bapak Ibu akan dibekali oleh tim fasilitator dari kementerian apa hakikatnya guru penggerak, dan di tahap akhir di 6 bulan terakhir nanti Bapak Ibu jika lulus akan diberikan satu penghargaan. Nah, guru penggerak merupakan guru yang terbaik bangsa yang sangat terpanggil untuk mendorong perubahan pendidikan di negeri ini. Alhamdulillah di antara kita sudah 4 orang menyatakan lulus. Mudah-mudahan di tahun selanjutnya akan terimbas oleh guru-guru yang lain. Perannya juga ikut serta mendorong tenaga pendidik agar menerapkan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem. Hakikatnya setelah nanti Bapak Ibu dinyatakan lulus menjadi guru penggerak, terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam ekosistem pembelajaran di kelas untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka itu akan menerapkan profil pelajar Pancasila. Artinya Bapak Ibu harus bekerja keras, sama-sama belajar bagaimana menerapkan pembelajaran mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru penggerak ini adalah guru-guru yang terpilih yang telah melewati serangkaian seleksi yang ketat yang datang dari seluruh penjuru Indonesia. Setidaknya ada 3 tahapan yang mesti dilalui bagi guru penggerak. Tadi sudah saya uraikan dari tahapan awal portofolio, lalu kemudian seleksi akademik, seleksi potensi, lalu kemudian tes wawancara dan tes mengajar, dan di akhir nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu sertifikat. Sebelum ke sana, pelatihan-pelatihan yang seperti ini yang harus Bapak Ibu jalani selama 6 bulan. Proses seleksi 2 tahap, yaitu pendidikan dan pengukuhan guru penggerak. Nah, di akhir nanti ada pengukuhannya. Jadi tetap semangat kawan-kawan yang telah lulus jadi guru penggerak. Secara ringkas, keluar output dari program pendidikan guru penggerak diharapkan yakni guru penggerak tersebut seyogyanya mampu mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, artinya refleksi yang telah didapatkan oleh fasilitator
agar diimbaskan kepada guru-guru yang lain yang belum lulus seleksi guru penggerak. Memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etik. Ya, dituntut nanti profesionalisme kita sebagai guru. Merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang bersifat kepada murid dengan melibatkan orang tua. Nah, di dalam kurikulum Merdeka nanti peran serta orang tua, kolaborasi antara pihak sekolah dan orang tua itu lebih intensif. Kita akan menjalin komunikasi yang lebih baik, komunikasi yang instan secara terus menerus untuk menciptakan budaya iklim sekolah yang terbaik. Berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan menumbuhkan kepemimpinan murid. Potensi yang harus dikembangkan adalah potensi murid. Artinya Bapak Ibu nanti sebagai pionir di kelas akan menjadi pemimpin pembelajaran yang terbaik, mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak kepada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar kita. Komunitas praktisi adalah ujung tombak, baik itu guru penggerak, sekolah penggerak, dan pengajar praktik. Di dalam komunitas praktisi nanti, Bapak Ibu akan mengembangkan segala potensi yang berhubungan dengan peningkatan pembelajaran. Jadi diharapkan kawan-kawan, Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Longkip yang dinyatakan menjadi guru penggerak lebih aktif lagi di dalam mengembangkan potensi, mengembangkan pembelajaran, berinovasi, baik itu inovasi pembelajaran maupun berinovasi yang lain. Baiklah, selamat mengikuti kegiatan workshop guru penggerak. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Titin Asnita Pohan, Ibu Nur Satya, Pak Agus Sutono, Bu Sundayawati. Tetap semangat untuk terus belajar dan mengimbaskan pembelajaran. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah penyampaian materi penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 7. Yang pertama dari Ibu Nur Satya Solin SPDI, yang kedua Bu Titin Asnita Pohan SPD, yang ketiga Ibu Sundayawati SPD, dan yang keempat Bapak Agus Sutono SPDI. Kepada calon guru penggerak angkatan 7, waktu dan tempat dipersilahkan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 2 Longkip. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sekolah yang kita cintai, SMP Negeri 2 Longkip, dalam rangka berbagi budaya positif. Kebetulan saya merupakan CGP Angkatan 7 bersama dengan 3 rekan kita yang lainnya. Di sini kami akan memaparkan bagaimana pemahaman dan menerapkan pengalaman budaya positif yang sudah kami kerjakan selama 2 bulan terakhir ini. Baik Bapak dan Ibu guru, sebelum kita memahami bagaimana sebenarnya budaya positif tersebut, baiknya kita paham apa itu sebenarnya makna dari budaya positif. Apa contoh penerapannya yang sudah kita terapkan.
Saya yakin sebenarnya walaupun rekan-rekan kami di sini tidak belum menjadi bagian dari CGP, tapi sudah menerapkan budaya positif ini dalam proses pembelajaran sehari-hari. Budaya positif di sekolah yakni nilai-nilai dan kebiasaan yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi ini sebenarnya makna budaya positif di sekolah. Bagaimana kita ke depan mampu membawa anak-anak didik kita menjadi pribadi yang kritis, penuh tanggung jawab dalam kehidupannya sehari-hari. Adapun latar belakang dalam penerapan budaya positif ini, bagaimana kita, sekolah kita itu berusaha menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya melaksanakan budaya positif. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti yang luhur serta berakhlak mulia. Jadi motivasi intrinsik ini muncul dari dalam diri. Jadi bagaimana kesadaran budaya positif ini memang karena kesadaran warga sekolah termasuk kita dan peserta didik kita. Jadi bukan karena motivasi ekstrinsik, karena kalau motivasinya intrinsik akan lebih kuat mengakar. Begitu. Adapun rumusan masalah dalam upaya mewujudkan budaya positif, guru memegang peranan terpenting. Budaya positif bisa dimulai dari dalam kelas dengan membangun keyakinan kelas, di mana proses pembuatannya melibatkan murid. Murid dalam hal ini kita beri kesempatan untuk membuat kalimat-kalimat yang memiliki nilai-nilai kebajikan untuk diyakini dan diterapkan agar terciptanya lingkungan yang positif. Alhamdulillah Bapak Ibu guru rekan sejawat yang saya banggakan, kami CGP sudah membuat keyakinan kelas ini di masing-masing kelas. Bagaimana anak-anak itu menciptakan kelas impian mereka. Sebenarnya mereka menginginkan proses pembelajaran seperti apa, gitu. Tujuannya kita membuat budaya positif ini, yang pertama menumbuhkan budaya positif dengan menguatkan karakter. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kita tahu murid-murid kita, alhamdulillah ya, pada dasarnya mereka sudah memiliki karakter yang baik. Saya sudah mengajar di SMP Negeri 2 Longkip ini selama lebih kurang 7 tahun. Hampir 7 tahun masa pengalaman saya ini, anak-anak didik kita ini sudah memiliki karakter dasar yang baik dari rumah. Nilai-nilai budaya positif itu sudah ditanamkan. Sehingga rasanya untuk menumbuhkan nilai pelajar Pancasila ini akan lebih mudah bagi kita. Nilai profil pelajar Pancasila ini diantaranya ada 6 dimensi. Dimensi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan nilai gotong royong, kemandirian, berpikir kritis dan kreatif, serta mandiri. Inilah yang akan kita tumbuhkan pada kurikulum pelajar Pancasila kita di sekolah. Konsep inti budaya positif itu, satu, adanya perubahan paradigma stimulus respon. Yang kedua, konsep disiplin positif. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang keenam, segitiga restitusi. Satu persatu kita akan lihat mengenai 6 paradigma ini. Sebelumnya, sebagai dasar pembelajaran kita tentang paradigma baru, kurikulum pelajar Pancasila, ini kita mengacu pada filosofi pendidikan yang diterapkan Ki Hajar Dewantara, yakni bahwa murid itu bukanlah tabula rasa. Murid itu bukan kertas kosong. Sebenarnya mereka pada dasarnya sudah
memiliki karakternya sendiri. Ya, kita hanya menebalkan. Kita menebalkan garis yang sudah mereka miliki. Kita isi dengan nilai-nilai positif yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang kemudian semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi anak-anak itu punya keunikan. Tidak bisa kita samakan. Mereka punya karakter masing-masing. Berikutnya budi pekerti. Bagaimana kita menanamkan budi pekerti pada diri anak-anak peserta didik kita. Tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ini ibaratnya teori gunung es. Kalau gunung es itu muncul tuh hanya sebagian saja. Jadi yang kita lihat anak-anak kita sekarang ini begitu. Yang kita lihat itu hanya sebagian saja. Pada dasarnya mereka punya bakat yang terpendam. Tugas kita inilah bagaimana menggali bakat-bakat yang mereka miliki ini. Setiap anak-anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Tidak ada kata istilah anak-anak itu bodoh, tidak ada. Ya, sebenarnya mereka punya kelebihannya masing-masing. Allah Tuhan menciptakan mereka dengan sangat sempurna. Dan inilah tugas kita, Bapak Ibu guru, rekan sejawat, bagaimana kita menebalkan, menuntun bakat mereka, kodrat mereka. Guru ibarat petani, anak ibarat biji jagung. Kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini maksudnya bahwa anak itu sudah ada kodratnya, dari lahir sudah ada. Ya, tugas kita menuntun kodrat mereka untuk mencapai kodrat mereka, untuk menjadi apa mereka ke depannya. Tetap mengacu pada kemajuan perkembangan zaman. Bagaimana mereka menghargai budaya mereka, bagaimana mereka menghargai nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah ada dalam kehidupan kita. Jadi mereka pada dasarnya anak-anak sudah memiliki itu semua. Tugas kita menebalkan, tugas kita menuntun mereka. Sehingga pada akhirnya bagaimana pembelajaran itu berpihak pada anak. Jadi bukan kalau selama ini guru itu sebagai center, sebagai pusat. Tapi dalam pembelajaran Pancasila ini kita menjadikan murid sebagai center, murid sebagai pusatnya. Apa yang mereka inginkan? Bagaimana mereka belajar itu dengan nyaman? Bagaimana mereka merasa bahagia datang ke sekolah? Jadi ini yang harus menjadi tanggung jawab kita Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran. Kemudian untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Rajinnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu guru sebenarnya selama ini kita sudah menjalankan kontrol kita sebagai apa, ya? Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila, sehingga mampu menciptakan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas, intrakurikuler dan juga di luar kelas. Jadi kita menumbuhkan nilai pelajar Pancasila tadi, yang 6 dimensi tadi, tidak hanya pada saat di dalam kelas, tapi bagaimana mereka berada di luar kelas, bagaimana nanti mereka bergabung dengan lingkungannya di masyarakat, ya. Konsep disiplin positif itu pada umumnya orang itu akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sangat berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan
memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Bapak Ibu guru yang saya hormati, selama 2 bulan terakhir saya mengikuti proses CGP, banyak hal yang saya dapatkan bagaimana pemikiran yang selama ini tentang hukuman, ya ternyata itu hal yang seminimal mungkin jangan kita terapkan. Ya, selama saya beberapa tahun, ya sudah lebih kurang 13 tahun menjadi guru, saya berpikir bahwa anak-anak itu dengan hukuman akan menjadi patuh, gitu. Saya menganggap bahwa hukuman itu salah satunya cara yang paling ampuh dan efektif untuk menciptakan budaya positif, untuk mendisiplinkan anak. Ya, saya rasa mungkin hampir sebagian besar kita begitu selama ini ya Bapak Ibu guru. Tapi ternyata ya di pembelajaran kita ini di kurikulum Pancasila ini salah. Ya, ada yang lebih bijak lagi Bapak Ibu guru yang bisa kita terapkan pada saat kita membangun budaya positif disiplin pada peserta didik kita. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Jadi memang disiplin itu harus, ya. Kita ingin mencapai suatu keberhasilan karena kita disiplin. Tugas kita itu tadi bagaimana menumbuhkan disiplin pada peserta didik kita. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tapi yakinlah yang paling efektif, yang paling baik, motivasi itu dari internal. Karena kita sudah menyadari bahwa disiplin itu penting bagi keberhasilan kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka perlu berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal ini, Bapak Ibu guru, ini terdapat pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Ya, bagaimana kita membangun budaya yang kreatif pada anak-anak, bagaimana membangun budaya yang mandiri pada anak-anak, bergotong royong, kemudian bagaimana mereka menumbuhkan rasa iman dan takwa pada diri anak-anak kita. Salah satunya tadi sudah saya sebutkan di awal bahwa untuk menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal, menciptakan budaya positif, salah satunya adalah membuat keyakinan kelas. Ya, ini hal yang baru memang. Saya mendapatkan pembelajaran tentang keyakinan kelas ini pada saat saya menjadi bagian dari CGP. Ya, ternyata begini caranya kita, salah satunya menumbuhkan nilai-nilai positif pada diri anak-anak. Ya. Nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan yang sudah dibuat, yang sudah saya buat, itu kita bertanya kepada anak-anak. Sebenarnya mereka ingin kelas yang seperti apa? Kita bisa bawa sebuah sticky note, ya, kita bagikan ke anak-anak. Sebenarnya mereka menginginkan yang bagaimana? Ya, kelas yang bagaimana? Mereka punya kelas impian seperti apa? Inilah nanti kita kumpulkan bagian-bagian yang sudah dituliskan anak-anak dalam sticky note tadi, kita kumpulkan, kita bentuk dalam satu kata-kata yang bisa memunculkan motivasi bagi anak-anak.
Ya. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan berisi pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi menghindari kata jangan. Ya. Kita usahakan menghindari kata jangan. Begitu. Jadi kalau kata jangan itu seolah-olah sama sekali tidak ini. Jadi kita pakai kata-kata yang lebih menumbuhkan nilai positif pada keyakinan kelas tersebut. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian semua warga kelas sebaiknya ikut kontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita tempel, kalau sudah kita buat kita tempel. Kemudian bisa kita refleksi kembali. Mana yang sudah terlaksana, yang sudah efektif di dalam kelas. Kalau belum, itu kita akan refleksi ulang. Di mana letak ketidakberhasilan keyakinan kelas tersebut. Ya, begitu. Yang sudah bagus, kita teruskan. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Kita lihat bagaimana peraturan itu. Peraturan selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Ini contoh ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, dilarang melakukan kekerasan, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kata-kata dilarang, jangan, ya ini kita hindari dalam membuat keyakinan kelas. Sebaiknya kita gunakan kata-kata yang lebih memiliki nilai positif. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, ini kita ganti dengan tanggung jawab. Mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian menghormati orang lain dan diri sendiri. Tidak dengan kata-kata dilarang mengganggu orang lain. Kemudian keselamatan, menghormati orang lain. Dan begitu juga keselamatan dan keamanan. Jadi jangan berlari di kelas. Kita tahu kalau lari-lari di kelas mungkin anak-anak bisa tertabrak kursi, bangku, ya, meja, sehingga bisa mencederai anak. Jadi di sini kita ganti dengan kata-kata yang lebih positif. Ini contoh Bapak Ibu penerapan pembuatan keyakinan kelas. Nah, jadi seperti ini, ya. Jadi kita ambil sticky note. Anak-anak tuh biasanya suka sticky note yang bentuknya warna-warni, kemudian modelnya yang cantik-cantik, unik-unik. Itu akan anak-anak lebih tertarik. Ya, nanti anak-anak akan menempelkan apa yang menjadi kelas impian mereka. Salah satu yang sudah kita buat keyakinan kelas itu bagaimana membudayakan salam, senyum, ya, sapa, sopan dan santun. Ya, ini salah satu nilai positif yang kita harus terapkan di sekolah. Bagaimana anak-anak memiliki nilai budaya 5S ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sebenarnya yang dibutuhkan manusia? Apa yang anak didik kita butuhkan? Kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Ini menurut Glasser. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu ada kesenangan, ya, kemudian ada kebebasan, ada penguasaan, cinta dan kasih sayang, serta kebutuhan bertahan hidup. Kemudian ini 5 posisi kontrol. Selama ini yang salah Bapak Ibu, terkadang kita memahami bagaimana menciptakan disiplin. Saya sendiri, saya akui, saya sebelum menjadi bagian dari CGP itu, saya itu lebih banyak ke posisi penghukum. Ya, saya rasa kalau jadi penghukum itu akan efektif mendisiplinkan anak. Tapi ternyata ada 5 posisi kontrol yang lainnya, 4 yang lainnya yang mungkin bisa kita terapkan sesuai dengan kasus masalah yang kita hadapi. Ya, ada penghukum,
ada pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, apakah manajer. Kita bisa ambil peran di sini nih, ada kelima posisi kontrol. Bapak Ibu mungkin bisa menilai diri sendiri, merefleksi diri sendiri, selama ini kita ada di posisi yang mana. Tapi saya akui, saya selama ini sebelumnya saya lebih banyak ke posisi yang penghukum. Kita lihat bagaimana ciri-cirinya kita sebagai posisi penghukum pada saat anak membuat suatu kesalahan. Ya. Kalau penghukum itu kita biasanya mengeluarkan kata-kata patuhi aturan saya, ya, atau awas kalau kamu tidak patuhi nanti nilai kamu ya Ibu kurangi. Benar Bapak Ibu? Kita selama ini seperti itu, ya, saya sendiri begitu. Kemudian kamu selalu saja salah, seolah-olah kita guru itu tidak pernah buat salah. Itu dia, ya. Kemudian ada posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah. Ini juga pernah saya merasa di sini ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, padahal kamu sudah Ibu bantu nilainya, Ibu sudah perjuangkan kamu, tapi kenapa kamu balasannya seperti ini? Ya, ini sebenarnya kata-kata yang seminimal mungkin sih harus kita hindari. Ya, jangan kita memposisikan anak-anak itu merasa tertekan, dia merasa selalu salah. Ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, nah begitu. Jadi anak-anak kayak kita tuh udah berhasil seolah-olah kalau kita sudah mengeluarkan jurus ini pada anak-anak. Ya, ini posisi kita kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman. Saya juga pernah ini, ya, tapi lebih sering ke penghukum dulu. Ya, ayo bantulah demi ibu ya, bantulah, ayo demi ibu. Ya, kalau kamu bantu ibu, pasti nilai kamu nanti akan ibu bantu. Ya, pernah nggak kita seperti ini? Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Ini kita akan terjebak sebenarnya kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman, tapi mungkin di waktu-waktu sesuai dengan kondisi kita tidak bisa hindari ini. Ya. Kemudian sebagai monitor atau pemantau. Nah, ini kita menekankan anak tuh. Peraturan sudah dibuat, ya. Anak tuh harus patuh. Di sini dia. Peraturannya apa kalau anak terlambat? Kamu kan sudah tahu peraturannya begini. Kenapa dilanggar? Begini begitu. Ya, jadi kita sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kamu sudah tahu kan? Kalau kamu terlambat, konsekuensinya apa? Nah, ini kita sebagai pemantau posisinya. Tetapi ada yang paling baik ternyata di antara 5 posisi kontrol tadi. Ya, pada saat kita guru berperan sebagai manajer, apa yang bisa kita buat di sini? Kita di sini biasanya kalimat yang bisa kita ini kita kembalikan ke keyakinan kelas. Makanya penting sekali keyakinan kelas itu kita buat. Ya, apa yang menjadi keyakinan kita? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Kalau kita menerapkan posisi sebagai manajer, contoh misalnya anak-anak terlambat, itu kita panggil, kita bertanya, kenapa kamu terlambat? Dia akan menjawab pasti alasannya apa. Malam ketiduran begitu. Kenapa bisa ketiduran terlalu malam? Main HP. Ini masalah ini ya, Bapak Ibu guru, saya rasa kita menghadapi posisi ini semua. Sampai jam berapa tidur? Yang pernah saya tanya, jam 3. Waduh, kalau jam 3 ini terlalu malam. Ya, sudah mendekati pagi. Kenapa kamu bisa sampai tidur jam segitu? Apa manfaatnya? Itu kita tanya kembali ke dia. Ada tidak manfaatnya? Pasti dia menjawab, tidak ada manfaatnya. Ya, kita tanya akibatnya kamu bangunnya kesiangan kan? Nanti kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi. Kita tanyakan kembali, baiknya seperti apa supaya kamu tidak terlambat. Dia pasti akan menemukan solusi terbaik untuk diri dia. Pasti dia bilang jangan main HP terlalu malam, pasti itu jawabannya. Ya kalau kita sudah tahu itu jawabannya, ya itu harus kita jalankan supaya kamu tidak terlambat. Ya,
Keyakinan kelas sudah dibuat, misalnya tanggung jawab, ya, datang tepat waktu. Jadi kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi. Jadi di antara kelima posisi kontrol guru, inilah yang baik sebagai manajer. Ya, bagaimana kita berusaha untuk bisa ada di posisi yang manajer tadi. Jadi merubah paradigma pemikiran kita bahwa guru itu bukan sebagai penghukum, tapi sebagai manajer. Ini yang paling baik. Ini adanya kesalahan pemikiran kita, miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita selalu berpikiran, berilusi di sini ya, digambarkan bahwa ilusi guru itu selalu mengontrol murid. Kemudian kita beranggapan bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Pemikiran kita, ya. Kemudian kita berilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, itu dia. Sehingga muncullah tadi kita sebagai penghukum. Jadi di sini kita akan membahas mengenai restitusi. Bagaimana sebenarnya kita kalau menghadapi satu permasalahan, ya, di sini akan menguatkan kita. Nanti kita akan saya jelaskan bagaimana segitiga restitusi. Tapi sebelumnya kita harus paham, mengerti apa sebenarnya restitusi itu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki. Nobody's perfect. Tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti pernah buat salah. Tapi bagaimana kita belajar dari kesalahan itu untuk menumbuhkan sikap positif dalam diri kita. Kemudian kedua, memperbaiki hubungan akibat kesalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Jadi tidak lagi guru sebagai tidak lagi kita berilusi bahwa kita boleh memaksa, ya. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Ya, tadi yang sudah saya sebutkan. Bagaimana untuk bertahan hidup, kebutuhan dasarnya. Apakah untuk mencapai kebahagiaan? Sebenarnya anak-anak itu ingin yang mana dia penuhi? Kebutuhan dasar tadi. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Mungkin tindakan kita berhasil menghukum anak, tapi apakah karakternya terbentuk sesuai dengan nilai profil pelajar Pancasila yang ingin kita bangun di diri anak? Apakah sudah bisa membangun nilai-nilai kebajikan universal yang kita harapkan? Dengan restitusi ini, mudah-mudahan kita bisa membangun karakter itu tadi. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ini 9 ciri restitusi, ya, yang bisa kita terapkan pada proses pembelajaran maupun di luar jam pelajaran di sekolah. Ini Bapak Ibu guru, segitiga restitusi yang bisa kita lihat. Ya, yang pertama, kalau kita menghadapi satu kasus, ya, tindakan yang pertama kita validasi dulu, ya, validasi tindakan yang salah. Terkadang kita harus bilang, ibu juga pernah kok di posisi kamu, bukan berarti ibu bangun gak pernah kesiangan. Ibu tidak salahkan kamu di posisi ini. Seolah-olah kita membenarkan tindakannya yang salah. Seolah-olah. Ya, kita lihat ya kalimat apa yang mungkin bisa muncul pada validasi tindakan yang salah. Ya, ini contoh kalimat yang mungkin bisa kita keluarkan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita nggak boleh langsung menghakimi si anak. Ya, jadi kita dengarkan dulu alasan mereka apa. Mungkin saja tidak karena bermain HP, mungkin saja orang tuanya sakit, ya, sehingga dia kurang istirahat, kurang tidur malam, lelah, gitu. Jadi tindakan yang salah, kita menstabilkan, menanyakan keyakinan kelas yang kita sudah buat tadi.
Ya, sebenarnya kamu harusnya bagaimana begitu. Datang tepat waktu. Ya. Kata-kata atau kalimat yang bisa kita keluarkan, yang kita bisa sampaikan ke siswa, ya, kita tanyakan kembali keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kan kita tahu keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak, ya, hasil pemikiran anak-anak, keinginan mereka menciptakan kelas impian. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menstabilkan identitas anak sehingga anak-anak itu punya kepercayaan diri kembali. Mereka yakin, ya, mereka yakin bahwa bisa mereka memperbaiki kesalahan mereka, ya, itu dia. Dengan kata-kata gini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bahkan seorang guru sekalipun, ya, pasti pernah melakukan kesalahan pada saat menjadi murid. Kita bisa mengingat kembali, menceritakan kembali bagaimana pada saat kita dulu menjadi murid. Ya, pasti kita yang paling ingat itu, saya sendiri pengalaman saya, guru yang paling saya ingat tuh guru yang paling berkesan tuh yang killer ya bahasanya. Tuh yang paling pernah menghukum dengan mencubit. Tuh, kayaknya itu memori yang tidak bisa kita lupakan. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebisa mungkin kita diingat bukan karena kekejaman kita, bukan karena kita selalu menjadi penghukum gitu, ya. Walaupun saya sebutkan saya juga sebelumnya ada di posisi yang itu. Ya, ini Bapak Ibu, ya, bagaimana proses segitiga restitusi itu diterapkan. Ya, kita panggil siswanya, kita tanyakan kembali, kita terapkan tahapan-tahapan yang ada di segitiga restitusi, ya, sehingga kita menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Demikian bagaimana budaya positif ya yang sudah saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Saya berdiri di sini bukan karena saya yang paling mampu menerapkan, tidak, tapi kita sama-sama belajar. Apa yang kami dapatkan di CGP bisa kami bagi dengan Bapak Ibu guru. Dan saya harapkan ke depan Bapak Ibu guru yang belum menjadi bagian dari guru penggerak, mudah-mudahan lulus di tahapan ini, bisa menyusul kami yang sudah ada di dalam Diklat CGP ini. Terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Kekurangan hanya milik saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah selesailah penyampaian materi yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru calon guru penggerak angkatan 7. Semoga apa yang disampaikan, baik ilmu, pengetahuan, serta wawasannya bisa menjadi manfaat bagi kita, rekan-rekan sejawat di SMP Negeri 2 Longkip, dan juga bisa membagikan budaya positif kepada sekolah dan siswa-siswa yang berada di SMP Negeri 2 Longkip. Acara yang terakhir dan selanjutnya akan dibawakan doa oleh Bapak Agus Sutono SPDI. Waktu dan tempat kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan acara ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wafiyan kafiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Sukadi SPD, Kepala SMP Negeri 2 Longkip, Kota Sudut Sulawesi. Saya merekomendasikan dan memberikan testimoni
disenangi siswa, disenangi semua guru, dan rajin. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Titin Asistapoan mengenai kesepakatan kelas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mengubah pemahaman saya sebagai guru bahwa murid sebagai pusat pembelajaran, mereka harus merdeka dan merasa nyaman dalam menjalani kodrat mereka, meraih masa depan sesuai dengan kodrat zaman. Semangat untuk Bu Titin. Saya Muhammad Iqbal. Keyakinan kelas merupakan harapan bagi saya dalam mewujudkan masa depan kelas impian. Belajar dengan menyenangkan, dengan penuh semangat, dan senantiasa terinovasi meraih masa depan. Terima kasih Bu Titin. Perkenalkan, saya Chandani. Menurut saya, keyakinan kelas dapat menjadi wadah untuk mewujudkan kelas impian. Belajar dengan nyaman dan menyenangkan.